Kawanua, kembali berjumpa bersama saya Regina dalam Bicara Kawanua kerjasama dengan Komite Pemilih Indonesia. Walaupun sebelumnya ada isu-isu atau ada banyak dorongan untuk menunda pilkada, namun berdasarkan hasil RDP yang telah diselenggarakan, akhirnya pilkada tetap diselenggarakan pada 9 Desember nanti. Lalu bagaimana tanggapan para pengamat politik terkait hal ini? Bagaimana caranya harus menata kembali Pilkada 2020 ini? Sudah hadir bersama saya lewat sambungan virtual para narasumber saya yang luar biasa kali ini. Yang pertama ada Pak Agus Melas selaku Direktur SPD atau Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Halo Mas Agus. Kemudian yang kedua ada Pak Yus Fitriyadi selaku Direktur Demokrasi and Empowerment Electoral Partnership. Dan tentunya halo Mbak Regina. Ya. Dan tentunya partner saya ada Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Apa kabar semuanya Bapak-bapak sekalian? Ya. Baik. Selamat ketemu lagi. Sehat. Baik. Sehat. Ya. Iya, salam sehat. Saya ingin ke Mas Melas ya. Ini. Ya. Ya, melihat kondisi sekarang, oke, walaupun di tengah pandemi, kemarin sempat kecolongan, ada pendaftaran yang banyak melanggar protokol kesehatan, namun akhirnya sudah dipastikan pilkada tetap diselenggarakan pada 9 Desember nanti. Melihat begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi, pelanggaran yang terjadi, dan di tengah pandemi seperti sekarang ini, kira-kira sebenarnya Indonesia bisa menyelenggarakan pilkada yang sehat atau tidak, Mas? Ya, sebenarnya hampir bisa dikatakan tidak ada alasan pembenar apapun bagi Indonesia untuk tidak tetap menyelenggarakan agenda-agenda demokrasinya di tengah pandemi. Jadi ini bukan sesuatu yang khas Indonesia ya. Kalau kita perhatikan misalnya, saya rujuk data dari International Foundation for Electoral System atau IFES ataupun IDEA Internasional, di tahun 2020 itu ada sekitar 75 sampai 80 negara ataupun teritorial yang memiliki jadwal untuk melaksanakan pemilu atau pilkada di tengah situasi pandemi. Memang harus diakui bahwa di sebagian besar negara tersebut itu dipospon. Posponnya itu bisa hitungan bulan ataupun bisa hitungan tahun ya di 2021 gitu. Nah, tetapi faktanya ada sekitar 30 negara, salah satunya Indonesia, yang kemudian memutuskan untuk tetap melaksanakan agenda pemilu di tengah situasi pandemi. Nah, Indonesia kalau kita bisa lihat sebenarnya kemudian penundaan itu dilanjutkan pada akhir tahun kan 9 Desember. Jadi Indonesia ini masuk ke kloter terakhir dari pelaksanaan pemilu dan demokrasi di tengah situasi pandemi. Artinya Indonesia bisa belajar banyak dari 29 negara ataupun teritorial lainnya di dunia yang juga turut menyelenggarakan pemilu, baik dia pemilu nasional maupun pemilu lokal termasuk referendum di tengah situasi pandemi. Kita harus belajar dari 29 negara itu bagaimana pengalaman baik, pengalaman buruk, kisah sukses ataupun ketidakberhasilannya. Jadi saya kira apa yang diputuskan oleh otoritas kebijakan dalam raker kemarin itu menurut saya perlu kita kemudian pastikan agar beberapa tahapan pelaksanaan pilkada ke depan tidak lagi mengulang pada saat awal-awal sekitar tanggal 4 sampai 6 September ya, terkait dengan pendaftaran bakal pasangan calon. Saya kira itu catatan saya biar kita tidak selalu ansih melihat Indonesia sebagai Indonesia, tapi ada negara lain juga yang memiliki kompleksitas yang belum tentu lebih rendah dibanding Indonesia. Saya kira di sana. Ya, tapi kalau melihat tadi kan Mas Melas bilang belajar dari 29 negara atau teritorial lainnya yang sudah menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi juga. Evaluasinya di negara-negara tersebut aman-aman sajakah atau memang ada terjadi klaster COVID? Nah, kalau sampai sejauh ini ya, itu klaster COVID-nya memang tidak mengemuka. Tetapi bahwa tanya bervariasi. Misalnya ada negara-negara yang sangat ketat ya, seperti negara bagian di Jerman yaitu Bavaria, ada juga Korsel yang kita anggap sebagai contoh yang berhasil.
Tetapi ada juga negara-negara di kawasan Afrika itu misalnya mereka sepakati agar penerapan protokol COVID, alat perlindungan diri ya terutama, itu harus tersedia sebagai syarat. Tetapi pada hari H itu tidak terjadi. Nah, tapi sampai sekarang kalau menyangkut positif rate terkait dengan klaster pilkada atau pemilu ya di negara-negara yang telah menyelenggarakan, itu memang tidak muncul. Yang ada memang data-data agregat, termasuk dalam konteks Indonesia. Ini kan diperkirakan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon dalam konteks Indonesia, itu kan ada sekian puluh daerah yang kemudian melanggar taruhlah protokol COVID, salah satunya terkait dengan kerumunan massa. Tapi kalau kita cek misalnya dari data yang ada, sekitar 9 provinsi yang melakukan pilkada, itu data terakhir ya, kalau di tingkat nasional itu tingkat positifnya berjumlah 4.168 kasus. Nah, sumbangan dari 9 provinsi tersebut, misalnya Sumbar, Sulut, Sulteng, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Jambi, dan Bengkulu, itu di angka 297 kasus. Jadi teoritis sekitar 7%-an. Jadi kalau dibilang klaster pilkada ini menyumbang, itu juga kita harus cek. Jadi kita tidak bisa melihat angka nasional. Ini yang 2 minggu setelah itu, Gus ya? Betul, ini yang 2 minggu ini setelah yang itu. 2 minggu setelah itu ya? Jadi setelah pendaftaran asumsinya itu 2 minggu pasca kerumunan kita cek. Nah, ternyata di 9 provinsi itu ada yang naik, ada yang turun, tapi tidak terlalu signifikan. Yang paling signifikan sebenarnya kasusnya di Sumatera Barat ya, dari 84 kasus menjadi 113. Tapi yang lain, misalnya Sulut ya, dari data yang ada, dari 34 kasus, justru 2 minggu kemudian ada 23 kasus. Jadi turun sebenarnya. Jadi artinya gini, kita tidak bisa melihat kasus nasional itu menjadi penjelas bahwa kemudian pilkada itu menyumbang problem COVID. Karena jangan-jangan 4.000 sekian itu di kasus misalnya kemarin ya, itu sebenarnya sumbangannya ya dari kerumunan tanpa ada pandemi pun akan tetap muncul, misalnya pasar atau perkampungan ya karena kumpul orang. Di situ sih sebenarnya. Makanya kita agak hati-hatilah dalam konteks memberikan penilaian. Kita harus uji itu kalau misalnya penundaan pilkadanya oleh karena pandemi, maka harus dicek daerah-daerah yang melaksanakan pilkada apakah menyumbang positive rate terhadap COVID-19. Saya kira di situ. Ya, Pak Jari sama Mas Yus ada tambahan?